Yuk cari tahu apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal. Jadi kedua ini perlu kita ketahui agar komunikasi kita dengan orang lain bisa jadi lebih efektif. Yang pertama itu komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan. Contohnya itu seperti teman-teman ngobrol secara langsung maupun secara chatting. Itu termasuk ke dalam komunikasi verbal. Tidak terlalu jelimet, yang menjadi masalah itu hanyalah perbedaan bahasa saja. Yang jadi masalah itu hanyalah perbedaan persepsi mengenai suatu kata yang bisa jadi dimaknai berbeda oleh satu kultur dengan kultur yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Kemudian yang kedua ada mendengarkan dan membaca. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama itu berbicara dan menulis. Berbicara merupakan komunikasi verbal secara vokal, sedangkan menulis itu merupakan komunikasi verbal secara non-vokal. Untuk contoh komunikasi verbal secara vokal yaitu presentasi dalam rapat, dan untuk contoh komunikasi verbal secara non-vokal itu pada saat kita melakukan surat menyurat. Baik, selanjutnya ada jenis komunikasi verbal yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, untuk mendengar dan mendengarkan, mari kita bahas satu-satu. Mendengar itu mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan itu mengandung arti mengambil kesimpulan dari apa yang kita dengar. Nah, contohnya seperti pada saat kita mendengarkan cerita dari orang lain. Kemudian ada membaca. Membaca ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari apa yang kita baca. Contohnya seperti kita membaca novel. Nah, kita bakalan dapat informasi dari novel yang kita baca tersebut. Nah, tadi kan ada komunikasi verbal, sedangkan ini ada komunikasi nonverbal. Kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh dari komunikasi nonverbal itu, pertama itu ada gerakan tubuh, kedua ada ekspresi wajah, yang ketiga ada kontak mata, dan yang keempat itu ada gerakan isyarat. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal bisa berupa bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama reinforcement, yaitu komunikasi nonverbal yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau mendukung pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua ada substitusi, yaitu sebagai solusi dalam mengatasi hambatan bahasa, misalnya ketika bertemu dengan orang yang berbeda bahasa. Ketiga ada kontradiksi, yang berfungsi untuk memperjelas pesan yang disampaikan secara verbal dan non-verbal. Keempat ada aksentuasi, yaitu memberikan penekanan terhadap sesuatu untuk memperkuat kata-kata atau menambah intensitas pada kata-kata yang diucapkan. Dan yang nomor terakhir ada nomor 5, yaitu regulasi, yaitu membantu ketika berbicara dengan orang lain agar bergiliran sehingga tidak saling mengganggu. Sekian dan terima kasih.